channel kita Bayu Aulia. Oke, kali ini kita akan makan ya. Makan lagi. Makan lagi. Ya karena memang Kita hobi makan. hobi makan. Nah, kali ini kita akan makan apa ya? Kita makan tteokbokki Nah. sama mie ramen. Mie ramen. Nah, tteokbokki ini dia bikin sendiri, guys. Jadi dia bikin sendiri, untuk mie-nya ya belilah. Tapi untuk tteokbokkinya dia kita bikin sendiri. Nah, kita bikin sendiri dan kita tadi ngerasain itu lumayan enak ya. Enak ya. Mirip-mirip kayak di inilah. Bukan berarti karena kita yang bikin terus kita bilang enak, enggak. Karena memang enak. Tampilannya ini tampilannya. Ya, tampilannya kayak gini. Mantap. Jadi ini banyak banget, nggak tahu nanti ini habis apa enggak. Yang penting kita cobain, kita makan coba dan dulu. tunjukin ke kalian gimana sih rasanya. Nah, terus nanti sambil makan juga nanti dia pasti cerita juga proses pembuatannya kayak gimana. Jadi kalian yang mau nyoba bikin Bisa. di rumah itu Atau bisa banget. Mungkin kalian pengen kita bikin channel sendiri khusus, maksudnya bikin video untuk bikin tteokbokki, mungkin bisa kalian komen di bawah. Ya, oke. Nanti aku akan bikin. Nah, sekarang kita lanjut makan dulu. Kita udah siap sendok sama supi. Ini makan dulu ya. Oh ya, ini bukan tteokbokki aja. Ini dalamnya aku kasih isian, ada sosis. Mana sosis? Ini sosisnya. Ini sosisnya sama Tteokbokkinya bentuknya gini, kecil-kecil ya. tteokbokkinya kayak gitu. Kecil-kecil. Jadi buatnya nggak terlalu panjang. Biasanya kan panjang, mungkin ya nggak sampai setengah senti lah ya. Ini pendek-pendek karena memang biar kelihatan banyak. Terus ini lanjut ada pentol. Ini pentol beli di abang-abang Mbak. Buat itu aja pelengkap. Terus kasih wijen ya, Iya, biji-bijian cuma buat pembias aja. Terus dikasih keju juga. Sebenarnya ini paling enak kalau pakai mozzarella atau quick melt. Mungkin keju yang melting itu bisa kalian coba. Nah, untuk pembuatannya ini mungkin kalau misalkan aku ceritain mungkin akan panjang. Sekilas saja. Cuma sekilas aja. Saking enaknya. Jujur dari lama itu aku pengen beli tteokbokki karena kita sebelumnya sudah beli di Surabaya kalau nggak salah, waktu kita kemana Sidoarjo. Nah, itu beli di situ. Loh, kok enak gitu. Cuman dapatnya dikit ya, yang kita beli itu 15.000, dapatnya sekap segini, mungkin isinya nggak sampai 10 tteokbokkinya mungkin. Nah, dari situ aku kayak pengen banget beli. Akhirnya kita cobalah ke e-commerce kayak di Shopee, Alfa dan lain-lain. Di sini kok harganya mahal gitu ya. Jadi akhirnya kita tuh mikir-mikir, kenapa dia bilang kenapa nggak kamu bikin aja sendiri gitu. Akhirnya kita hunting lah, kita beli bahan-bahannya. Ternyata di tempat yang sering kita belanja di sana harganya murah, guys. Jadi beli tepung-tepungan itu murah. Jadi kita budgetnya mungkin nggak sampai 30 bikin ini. Mungkin yang mahal itu saus gochujang. Itu saus khas Korea yang memang dibuat untuk tteokbokki, mungkin kalian sudah tahu itu. Tapi itu sausnya memang mahal. Cuma kita makainya itu nggak banyak. Jadi cuma sedikit aja. Dan sisanya nanti bisa ditambahi sama yang lain kan. Ini kemarin itu karena ada sisa saus untuk kita barbekyuan kan waktu itu. Aku tuh beli macam-macam saus, dan saus gochujang itu ada, ternyata sisanya masih ada setengah cup mungkin. Nah, itu ya udah bikin aja, ditambah-tambahin. Mungkin kalian yang mau bikin, saran aku lebih banyakin saus gochujangnya. Karena itu rasanya Korea banget, guys. Wow. Karena bikin ini tuh lamanya tuh pada saat dimasak ya. Karena harus benar-benar resep. Bumbunya itu harus benar-benar resep. Makanya lama.
Lah yang bikin enak itu sausnya itu kan, saus gojangnya itu kan, karena pada saat dimasak itu kan ditambah air ya kalau nggak salah. Lah itu harus benar-benar kayak memang airnya itu benar-benar hilang dan meresap ke ininya, jadi enak pada saat dimakan itu enak. Ini kayak mirip-mirip seblak. Kadang juga ada yang bikin tapi dalamnya itu keras terus belum matang sepenuhnya. Biasanya itu ada juga yang gagal. Karena buat ini susah gampang ya, gampang susah. Kemarin itu aku lihat tutorialnya di YouTube, cuma aku lihat komenan itu kok banyak orang yang gagal karena ada yang dalamnya masih belum mateng, terus ada yang masih keras, gak kenyal kayak gitu. Akhirnya aku bikinlah resep yang emang buat dia kenyal, kayak misalkan ini ada 2 tepung, ada tepung beras sama tapioka. Nah kalau tapioka kan mungkin kan udah familiar kan, itu yang biasanya buat cilok. Nah kenapa nggak aku banyakin tapiokanya, maksudnya perbandingannya itu nggak dibanyakin aja. Akhirnya aku putar otak lah, ditambahin aja tapiokanya, terus airnya ditambahin dan lain-lain. Yang penting kita bikinnya itu emang sesuai gimana ya, kalau orang masak itu katanya sih dari hati. Intinya jadi resepnya itu nggak asal-asal kita lihat YouTube aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin cuman ini airnya kurang, ininya kurang, kalian tambahin sendiri aja gitu sampai bener-bener pas. Jadi meskipun kalian lihat di YouTube, cuma kalian juga melihat juga, maksudnya ini pas enggak, ini kurang enggak. Kalau memang menurut kalian kurang ya tambahin aja nggak apa-apa, karena bukan berarti yang di YouTube itu biasanya maksudnya jadi pas. Karena gini guys, jatuh. Karena mereka bikin resep, cuman kan terkadang di kita itu beda ukuran. Bisa aja misalkan kita timbang tepung, nah itu bisa di timbangan kita itu beda berapa gram mungkin ya. Di situ bisa, jadi kalian mungkin bisa ini aja sih, lebih putar otak, maksudnya kreasi lah. Terus jangan lupa untuk sering-sering teksturnya juga dilihat, maksudnya benar-benar pas apa enggak ya, karena yang bikin mahal itu ternyata proses buatnya lama sekali. Kalau bahannya itu murah. Bahannya itu murah, prosesnya yang lama. Nah, prosesnya itu yang lama, makanya kenapa harganya itu mahal. Mungkin karena proses pembuatannya itu susah mungkin loh ya. Kalau memang gampang otomatis harganya ya nggak terlalu jauh. Yang di toko pembelanjaan itu aja isinya cuma berapa, kadang isinya cuma 5 kan, tapi harganya itu 30 ke atas. Nah mungkin dari situ, makanya kalau kalian lihat di tutorial atau masak-masak yang di YouTube ya boleh, cuma tetap dilihat juga, maksudnya kreasi kalian sendiri lah, jangan terpaut monoton lihat itu ternyata banyak ini itu kamu siapin, tapi kamu juga harus ada plan seandainya itu gagal. Nah kamu harus tahu gagalnya itu di mana, karena prosesnya ini benar-benar panjang dan harus telaten juga. Aku tuh kemarin bikinnya ada 3 jam, karena sejam itu masih bukan sejam setengah mungkin, itu aku masih bikin tteokbokki, jadi lama sekali. Karena kalau kita ngikutin resep yang ada itu, kalau kita nggak kreasi itu pasti akan gagal. Aku udah feeling kayak gitu, soalnya ibaratkan kita bikin pentol. Nah pentol itu kalau udah direbus pasti kan jatuhnya akan kenyal jika ditaruh di air yang dingin kayak air es kayak gitu. Nah di tutorial yang kemarin aku lihat itu nggak ada kayak gitu, jadi aku mikir pantesan orang-orang bikinnya keras alot ya. Jadi dari situ deh bikin lama guys, jadi bikinnya tuh ada 3 jam ini masih belum bumbunya aku bikinnya bukan yang instan, jadi bikin sendiri. Jadi ada gokujang, terus ada bawang-bawangan aku tambahin sendiri gitu.
nantilah kalau misalkan mau lebih ini, nanti insya Allah kita bikin ya, yang kita bikin tutorial bikin tteokbokki ala aku guys. Sama soalnya dulu waktu kita jualan ya dorayaki ya, kita usaha dorayaki guys. Nah kita itu bikin nonton resep di YouTube. Ya. Nah jujur kita itu dulu jualannya masih keras ya. Kalau dibilang adonannya itu masih keras banget. Kadang kita dapat kritikan dari orang karena jualan kita kok kayak gini, makanya nggak meyakinkan, harganya segitu. Padahal harga kita udah murah ya, yang kalau misalkan dibandingkan sari roti lah sebutnya. Karena memang kita nggak pakai bahan pengawet, jadi nggak bertahan lama. Mungkin ya 2 hari kayak ya, paling 2 hari itu aja itu suhu pun ruangan. Kalau di kulkas masih kayaknya tahan 3 hari lah. Ya sama kayak roti-roti brownies itu kan kebanyakan memang nggak pakai pengawet ya. Jadi itu sama sih kayak dorayaki itu kita bikin. Akhirnya berjalannya waktu kita usaha, kita mengulik lah, evaluasi ya, yang jadi kenapa ini kok alot, kenapa ini kok kayak gini. Akhirnya alhamdulillah kita sampai sekarang bisa jualan itu bertahan dan banyak pelanggan, alhamdulillah. Banyak yang nyari. Jadi kalau misalkan kita kan kerja, sama-sama kerja, jadi kita usahanya itu misalkan kita lagi ada free aja, maksudnya kita nggak buat itu sebagai penghasilan utama ya, itu juga cuman sampingan lah. Cuman kok dipikir, dirasa kenapa banyak orang nyari, intinya kita gini, buat sendiri, kita jalankan apapun yang bisa jadi uang, terus jalan juga halal juga, ngapain nggak dicoba. Contoh kayak jualan dorayaki, terus kayak ini tteokbokki juga. Kalau kalian memang pengen jualan atau buka usaha kecil-kecilan, nggak apa-apa, kamu dicoba aja, siapa tahu cocok. Karena rezeki itu ya nggak tahu ya, kalau rezeki itu datang dari mana. Siapa tahu kalian dari awalnya nyoba bikin tteokbokki, terus kalian nyoba jualin ke teman-teman, terus akhirnya teman-teman cocok dengan tteokbokki kalian, terus teman kalian ngajak temannya lagi dan seterusnya. Ya siapa tahu bisa berkembang dengan besar, ya kan, bisa besar. Karena dari hal kecil itu kalau kita niat itu bisa jadi besar. Jadi gitu, apapun yang penting itu halal. Mas Bayu ini backgroundnya kan emang udah pernah jualan dorayaki ya. Waktu sekolah dia ini udah jadi pedagang guys. Dia udah banyak duit lah dari jualannya. Jadi dia yang buka mata aku. Jadi kenapa kok kita nggak jualan aja? Maksudnya aku waktu itu posisi lagi resign kerja ya. Kita nggak ada, ya aku sih sebenarnya, dia masih baru masuk kerja, aku udah resign. Jadi sama-sama nggak punya duit. Akhirnya ya udah kita jualan. Kita awalnya iseng-iseng aja ya. Kita lihat di YouTube karena dia emang lupa resepnya guys, karena udah lama. Jadi kita ulik lagi di YouTube. Ya jadi cuma sekilas itu aja, sharing-sharing masalah jualan kita juga. Bener. Terus masalah rasa tteokbokki ini nanti ini benar-benar enak kok. Menurutku enak, menurut dia juga enak. Bukan karena kita bikin sendiri, enggak. Karena memang kekenyalannya pas, terus gak bau. Matangnya juga sampai dalam. Ya, jadi ini guys resepnya. Kalau misalnya kalian bikin tteokbokki itu tepung berasnya kalian sangrai dulu. Jadi kalau misalkan kalian nggak sangrai itu pasti bau, karena tepung beras itu kuat baunya. Mungkin kalian kalau makan tteokbokki ada yang bau-bau nggak enak, mungkin kayaknya dari tepung beras. Jadi resep utamanya itu buat kalian yang pengen coba, nanti kalian bisa nonton di YouTube lah, bisa. Kalau misalkan kalian mau asah ini kalian bisa, jadi lebih dienakin aja kayak gitu. Kalau memang masih penasaran dengan hasil buatan kita, tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jadi nanti atau enggak mampir di Instagram kita. Nanti kita di deskripsi pasti ada. Silakan mampir di sana, tanya di sana. Karena untuk di deskripsi itu hanya bahan-bahan saja. Hanya bahan-bahan saja, enggak penjelasan. Kalau kalian mau minat,
pasti nanti kita bikin video sendiri ya. Insyaallah. Jadi hasilnya yang kita makan cuma segini guys. Ya. Ini tadi penuh guys. Jadi penuh. Karena ada mie sebelumnya kita udah makan, kita udah cobain ini sebelum kita review, maksudnya ya kita sambil ngobrol ini kita udah makan semangkok. Ya, jadi ya cukup sekian dulu lah video dari kita. Ya kita makan-makan sambil ngobrol-ngobrol santai lah ya, bagi-bagi informasi juga. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel kita dan dukung terus channel kita. Dan jangan lupa di subscribe agar naik juga subscribernya terus kita naik, bisa di share ke teman-temannya, mungkin bisa bermanfaat buat kalian juga. Dan terakhir jangan lupa like, komen, subscribe channel kita agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kalian di dunia maupun di seluruh dunia. Terima kasih guys. Bye.